Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Siti Nurjana dari kelas 4 PAII, jurusan Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif aplikasi Facebook bagi anak-anak. Untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Iskandar SAG MPD MSI PhD. Dampak positif dan negatif menggunakan Facebook bagi pendidikan anak. Yang pertama, dampak positif menggunakan Facebook bagi pendidikan anak yaitu anak dan remaja dapat belajar mengembangkan keterampilan teknik dan sosial yang sangat dibutuhkan di era digital seperti sekarang ini. Mereka akan belajar beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan mengelola jaringan pertemanan. Yang kedua, memperluas jaringan pertemanan. Berkat situs jejaring sosial ini, anak menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Meskipun sebagian besar di antaranya tidak pernah mereka temui secara langsung. Yang ketiga, anak dan remaja akan termotivasi untuk belajar mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online, karena mereka berinteraksi dan menerima umpan balik satu sama lain. Yang keempat, situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian dan empati. Misalnya, memberikan perhatian saat ada teman mereka berulang tahun, mengomentari foto, video, dan status teman mereka, menjaga hubungan persahabatan meski tidak dapat bertemu secara fisik. Dampak negatif menggunakan Facebook. Yang pertama, tidak peduli dengan sekitarnya. Orang yang sudah kecanduan Facebook terlalu asik dengan dunianya sendiri, sehingga tidak peduli dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Seseorang yang telah kecanduan Facebook sering mengalami hal ini. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dunianya berubah menjadi dunia Facebook. Yang kedua, kurangnya sosialisasi dengan lingkungan. Ini dampak dari terlalu sering dan terlalu lama bermain Facebook. Ini cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan kehidupan sosial si anak. Mereka yang seharusnya belajar sosialisasi dengan lingkungan justru lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya bersama teman-teman Facebooknya, yang rata-rata membahas sesuatu yang gak penting. Akibatnya, kemampuan verbal si anak menurun. Tentu yang dimaksud autis di sini bukan dalam arti yang sebenarnya. Yang ketiga, menghamburkan uang. Akses internet untuk membuka Facebook jelas berpengaruh terhadap kondisi keuangan. Dan biaya internet di Indonesia yang cenderung masih mahal bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini sudah bisa dikategorikan sebagai pemborosan karena tidak produktif. Lain soal jika mereka menggunakannya untuk kepentingan bisnis. Keempat, mengganggu kesehatan. Terlalu banyak nongkrong di depan monitor tanpa melakukan kegiatan apapun, tidak pernah olahraga sangat beresiko bagi kesehatan. Penyakit akan mudah datang, telat makan dan tidur tidak teratur. Obesitas, penyakit lambung, dan penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang paling mungkin terjadi. Yang kelima, berkurangnya waktu belajar. Ini sudah jelas, terlalu lama bermain Facebook akan mengurangi jatah waktu belajar si anak sebagai pelajar. Bahkan ada beberapa yang masih asik bermain Facebook saat di sekolah. Yang keenam, kurangnya perhatian untuk keluarga. Keluarga di rumah adalah nomor 1. Slogan tersebut tidak lagi berlaku bagi para Facebooker. Buat mereka, teman-teman di Facebook adalah nomor 1. Tidak jarang perhatian mereka terhadap keluarga menjadi berkurang. Yang ketujuh, tersebarnya data pribadi. Beberapa Facebooker memberikan data-data mengenai dirinya dengan sangat detail.
Biasanya ini untuk orang yang baru kenal internet, hanya sebatas Facebook saja. Mereka tidak tahu resikonya menyebarkan data pribadi di internet. Ingat, data-data di internet mudah sekali bocor, apalagi Facebook yang gampang sekali dihack. Selanjutnya, mudah menemukan sesuatu berbau pornografi dan seks. Mudah sekali bagi para Facebooker menemukan sesuatu yang berbau porno dan seks, karena kedua hal itu yang paling banyak dicari di internet dan juga paling mudah ditemukan. Nah, inilah fakta tidak dewasanya pengguna internet Indonesia. Hanya menggunakan internet untuk mencari konten berlendir. Di Facebook akan sangat mudah menemukan grup seks, grup tante kesepian, grup cewek bispak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rawan terjadinya perselisihan. Tidak adanya kontrol dari pengelola Facebook terhadap para anggotanya dan ketidakdewasaan pengguna Facebook itu sendiri membuat pergesekan antara Facebookers sering sekali terjadi. Yang ke-10, penipuan. Seperti media-media lainnya, Facebook juga rawan terhadap penipuan, apalagi bagi anak-anak yang kurang mengerti tentang seluk-beluk dunia internet. Bagi si penipu sendiri, kondisi dunia maya yang serba anonim jelas sangat menguntungkan. Jadi, kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa yang namanya jaringan internet atau jaringan sosial itu sangat luas sehingga kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Jaringan sosial juga bisa berpengaruh dalam pendidikan remaja, khususnya dalam pendidikan anak-anak, karena bisa merusak moral dan etika dalam kepribadian diri. Contoh jaringan sosial yang sangat terpopuler di era zaman sekarang ini, yaitu Facebook. Facebook adalah sejenis jaringan sosial yang sangat terpopuler di era zaman sekarang. Semua masyarakat tahu apa itu Facebook. Bahkan anak-anak sudah pada tahu dan banyak sekali di kalangan remaja dan anak-anak yang menggunakan Facebook.